warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RTS Ririn Junhania dengan NIM A1D5190004. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 3 akan membahas mengenai latar belakang produk usaha kami, yaitu mengenai wedang bawang dayak. Baiklah, langsung saja. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Indonesia itu sebagai negara agraris yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, di mana sektor pertanian menjadi sumber utama penghidupan rakyat. Dalam sektor ini, di samping padi sebagai bahan makanan pokok, terdapat pula produksi pertanian palawijaya. Palawijaya ini bukan hanya dikonsumsi oleh dalam negeri, tetapi juga sebagai bahan komoditi ekspor. Oleh sebab itu, usaha memperkaya berbagai jenis produksi palawijaya telah ditempuh dengan berbagai cara dan banyak peneliti yang telah menemukan hasil yang sangat menggembirakan. Oleh karena itu, perlu penanaman tanaman yang dapat ditanam baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah, seperti contoh tanaman bawang dayak ini. Tetapi petani Indonesia enggan mengembangkan usaha pada bidang bawang dayak ini karena mereka menganggap tanaman bawang dayak ini sebagai tanaman biasa. Padahal tanaman bawang dayak ini sangat memberikan manfaat yang banyak untuk kesehatan tubuh. Di samping itulah juga latar belakang kenapa kami memilih produk usaha bawang dayak ini. Dikarenakan bawang dayak ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Seperti yang kita ketahui, menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia agar aktivitasnya tidak terganggu. Untuk itu, maka di sini kami membuat sebuah minuman baru untuk menambah stamina dan juga dapat mengurangi nyeri-nyeri pada tubuh. Bukan hanya itu saja, banyak lagi manfaat yang didapat jika kita sering mengkonsumsi minuman wedang dayak yang kami produksi tersebut. Dengan berbahan baku bawang dayak dan juga jahe, seperti yang kita sudah ketahui bahwa banyak sekali kegunaan dan manfaat dari kedua bahan tersebut. Oleh karenanya, dengan mengkonsumsi ini dapat meningkatkan ketahanan tubuh. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa latar belakang dari produk usaha kami ialah kami memilih dengan bahan utama yaitu bawang dayak, yang dimana bawang dayak ini memiliki manfaat yang banyak untuk kesehatan tubuh, seperti tetap dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan mengkonsumsi minuman produk usaha kami dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, warga Indonesia perlu mengetahui bahwa bawang dayak ini sangat memiliki manfaat yang banyak ya, bukan hanya tanaman biasa. Dan juga petani Indonesia perlu mengembangkan usaha di bidang bawang dayak ini karena bawang dayak ini bukan hanya tanaman biasa tetapi tanaman yang memiliki banyak manfaat. Baiklah, sekian itu penjelasan latar belakang produk usaha kami yaitu wedang bawang dayak. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryadika dengan NIM A1D5190005. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan usaha dan luaran yang diharapkan. Yang pertama, adapun tujuan dari program kami ini adalah mengetahui pembuatan dan kualitas bawang dayak dan menjadi minuman yang akan penuh manfaat. Yang kedua ialah mengetahui zat-zat yang terkandung dalam bawang dayak, dan yang ketiga ialah mengetahui zat-zat yang terkandung dalam jahe sebagai bahan tambahan di minuman kami ini. Selanjutnya ialah luaran yang diharapkan. Adapun luaran yang diharapkan dalam usaha ini adalah terciptanya sebuah produk minuman wedang dayak yang dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan inovasi-inovasi yang baru, baik dari segi rasa maupun pengemasannya,
sehingga menjadi peluang usaha dan mampu meningkatkan nilai ekonomisnya serta tentunya produk yang menyehatkan. Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan program kreativitas kami ini yang pertama ialah meningkatkan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Dengan adanya program kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan ini secara tidak langsung telah mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dari mahasiswa, sehingga kehidupan mahasiswa khususnya pelaksanaan program ini tidak hanya berkutat perkuliahan di dalam kelas, tetapi juga mampu mengaplikasikan semua ilmu yang didapatkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ialah dihasilkannya produk minuman bawang dayak atau yang kami beri nama wedang dayak. Minuman ini yang diproduksi berbahan bawang dayak yang awalnya tidak dimanfaatkan oleh banyak orang, menjadi sebuah makanan ringan yang banyak diminati masyarakat. Produk ini diharapkan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yang menghasilkan profit yang besar. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ayu Lestari dengan NIM A1D5191012. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula mengapa kami memilih wedang dayak sebagai peluang bisnis. Di zaman modernisasi ini, di tengah perkembangan zaman, sangat banyak peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh pebisnis. Namun kendala utamanya adalah biaya. Oleh sebab itu, dari hasil pengamatan kami terhadap lingkungan sekitar dan dengan menimbang biaya yang cukup ringan, kami mengolah suatu tanaman yang sangat banyak manfaatnya bagi tubuh untuk dijadikan sebuah minuman, tetapi dengan cara yang sangat aman. Minuman ini kami beri nama dengan wedang dayak, di mana bahan utamanya adalah bawang dayak, yang di Indonesia sendiri pemanfaatannya belum maksimal. Ada beberapa alasan mengapa kami memilih wedang dayak sebagai peluang bisnis yang cukup baik. Yang pertama, wedang dayak mampu menaikkan nilai ekonomis dari bawang dayak itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa bawang dayak saat ini masih kurang diminati oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, optimalisasi pemasaran yang cukup mudah. Optimalisasi pemasaran bisa dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini, di mana laman sosial media menjadi pemasaran yang paling diminati oleh masyarakat. Kemudian bisa juga menggunakan media-media online lainnya seperti aplikasi-aplikasi belanja yang telah disediakan. Dan juga kami mengikuti organisasi-organisasi yang membantu kami untuk memasarkan produk-produk kami. Kemudian yang ketiga, produk yang kami hasilkan disajikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama dengan rasa manis dengan kadar gula yang tinggi, dan yang kedua dengan rasa yang tidak manis dengan kadar gula yang rendah. Kemudian varian dari produk yang kami berikan ini ada dua varian, yaitu yang pertama menggunakan gula atau menggunakan madu. Kemudian yang keempat, produk yang kami hasilkan dikemas dengan menggunakan kemasan masa kini dalam bentuk sebuah stand up pouch seperti gambar di samping. Kemudian yang kelima, produk yang kami hasilkan dimodifikasi dengan sentuhan modern sesuai dengan selera anak muda zaman sekarang. Kemudian yang keenam, dengan adanya minuman wedang dayak ini akan membuat tanaman bawang dayak menjadi lebih tahan lama dan bisa dinikmati kapan saja. Kemudian yang ketujuh yaitu, selain minuman ini memiliki banyak manfaat untuk tubuh, minuman wedang dayak ini juga dipasarkan dengan harga yang cukup murah, sehingga bisa dinikmati oleh berbagai kalangan dan berbagai usia. Kemudian yang terakhir yaitu, produk wedang dayak ini masih sangat jarang dijumpai di Indonesia, sehingga persaingan pemasaran masih dalam kategori yang cukup rendah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wila Yurnita, NIM A1D5191013. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang perkiraan keuntungan dan kerugian dalam sebuah usaha. Nah, di sini sebelum kita memulai sebuah usaha, tentunya kita akan memperkirakan terlebih dahulu keuntungan dan juga kerugian dari usaha yang kita buat, agar usaha yang kita buat itu dapat berjalan dengan baik ke depannya. Nah, pertama mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang keuntungan yang kami dapat jika usaha ini berjalan dengan baik. Pertama, jika kami menjual 100 piece atau 100 produk dalam 1 bulan, maka kami akan mendapatkan 30% dari hasil penjualan kami. Satu produk seharga Rp10.000 dan satu produk bermodal Rp7.000.
Nah, di sini sebulan kami akan menghasilkan 300.000 per bulannya. Nah, kerugiannya jika produk yang kami buat tidak terjual atau tidak sesuai dengan yang kami perkirakan, mungkin kami akan menjual produk dengan harga murah agar produk tersebut juga tidak terbuang sia-sia. Nah, harga paling murah yang kami jual seharga Rp5.000. Tentunya dengan harga Rp5.000 itu modal yang kami buat atau modal untuk membuat sebuah produk tersebut pun tidak kembali, apalagi keuntungan. Nah, tentunya kami akan mendapatkan kerugian dari hasil penjualan kami ini sekitaran 50% dari penjualan yang kami jual. Nah, oke, baiklah, sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Hadayan. Saya dari kelompok usaha kami, yaitu Wedang Dayak. Di sini saya sendiri akan membahas kondisi usaha kami. Baiklah, jika kita berbicara produk, masing-masing produk tentu memiliki segmennya sendiri. Di pasar produk ini akan melingkupi pasar yang luas, sebab produk ini bisa digunakan berbagai kalangan, mulai dari kalangan masyarakat menengah, masyarakat ke bawah hingga masyarakat menengah ke atas, serta dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa. Bahkan tidak terdapat pembatasan konsumen, sebab produk yang diciptakan memiliki varian rasa yang menarik, sehat tentunya, dan diproduksi secara alami tanpa bahan pengawet. Itu jadi prinsip kami. Selanjutnya, sepanjang produk ini diproduksi, tidak ditemukannya adanya kompetitor-kompetitor atau persaingan. Namun, produk yang sejenis ini sebelumnya telah ada, tetapi berbentuk hampir sama. Namun hal ini tidak terlalu menghancurkan bagi kami, karena sebab ada hal lain yang kami tonjolkan dari produk kami, yakni kami memiliki produk yang sehat, cita rasa yang enak, keunikan dari produk kami, dan keilmiahan yang mengiringinya. Jadi kondisi usaha kami lebih mengedepankan konsumen, karena kunci dari sebuah usaha itu konsumen. Kita harus menyenangkan konsumen. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akan dibantu oleh teman saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Anggraini dengan NIM A1D5-19019 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai aspek mekanisme produksi, waktu dan alokasi. Waktu pelaksanaan produksi Wedang Dayak dimulai pada bulan November 2020 dan berlangsung dalam waktu yang tidak ditentukan. Bahan baku dan alat yang diperlukan dalam membuat wedang dayak ini yaitu bahan baku yang terdiri dari bawang dayak, jahe, gula atau madu. Alat yang digunakan yaitu pisau, tumbukan, dan tampan. Cara pembuatan wedang dayak ini yaitu pertama, cuci hingga bersih bahan-bahan yang diperlukan. Yang kedua, tiriskan atau potong sekecil mungkin bawang dan jahe tersebut. Ketiga, jemur hingga kering sekitar 3-5 hari. Keempat, tumbuk hingga halus kedua bahan tersebut. Kelima, seduh dengan air kedua bahan yang sudah ditumbuk tadi. Keenam, bisa tambahkan gula atau madu untuk menambahkan cita rasa yang diinginkan. Dan wedang dayak tersebut siap dikonsumsi. Hasil selanjutnya akan perkenalkan, nama saya Ilham Simbolon, NIM A1D5-19058. Di sini saya akan melanjutkan hasil pemaparan dari teman-teman saya. Bagian yang saya paparkan yaitu tentang rencana pemasaran. Jadi rencana pemasaran kami ini ada terbagi dua jalur. Yang pertama yaitu adalah jalur online. Seperti kita tahu bahwa teknologi semakin maju, terutama dalam sistem informasi. Jadi kami akan menyalurkan atau mempromosikan dari jalur informasi melalui online. Seperti yang pertama itu memanfaatkan media sosial. Jadi memanfaatkan media sosial itu seperti apa? Itu pasti yang ada di mana kita pertanyaan yang pertama kan. Jadi saya di sini saya akan jelaskan. Jadi yang pertama itu memanfaatkan media sosial. Jadi kami akan membuat ibaratnya media sosial tentang produk kami ini, seperti IG, Facebook, dan media sosial lainnya. Di situ kami akan ibaratnya mempromosikan hasil-hasil dari produksi kami ini
supaya orang lebih banyak tahu, dan jika ingin kepo tentang produk kami ini bisa langsung melihat di kami atau Facebook kami nantinya. Jadi orang semakin banyak tahu tentang produk kami. Yang kedua yaitu menggunakan layanan jual beli seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Jadi kami akan melakukan layanan online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia ataupun layanan online lainnya. Yang ketiga, kami akan membuat website toko dengan tujuan ibaratnya jika ada yang ingin memberikan kritik, saran ataupun kekurangan dari produk kami ini bisa langsung masukkan kritikannya ke dalam website toko kami. Jadi ada pun jalur yang kedua itu jalur offline. Yang pertama itu bergabung dengan komunitas usaha pemasaran. Tujuan ibaratnya kami belajar tentang pemasaran dan cara untuk memasarkan hasil produk. Jadi di sini kami mempunyai tujuan yaitu ibaratnya untuk mendapatkan wawasan saja. Yang kedua itu bekerja sama dengan toko-toko. Jadi kami akan bekerja sama juga dengan toko-toko dan ibaratnya memasukkan hasil produk kami ke toko-toko tersebut. Juga ibaratnya semakin banyak toko yang kami masukkan kami bekerja sama dengan maka produksi kami ini pasti semakin banyak juga yang mengetahuinya. Yang ketiga itu mengikuti berbagai event. Jadi kami di sini setelah produk kami ini jadi, kami berkeinginan untuk mengikuti event-event dengan membawakan produk kami ini. Yang berikutnya adalah rincian dana yang sudah kami keluarkan. Yang pertama itu ada pun alat yang kami butuhkan yaitu seperti pisau. Itu pisau dengan harga 5.000. Dan yang kedua itu tumbukan dan sejenisnya. Jadi tumbuhan dan sejenisnya ini itu kami mengeluarkan dana sebesar 250.000. Yang ketiga itu nampan ini kami mengeluarkan dana seharga 30.000. Jadi total yang kami keluarkan itu untuk alat ini sebesar 285.000. Terus yang berikutnya adalah bahan yang kami butuhkan dalam produksi kami ini. Yang pertama itu bawang dayak, itu seharga 30.000, jahe seharga 30.000 per kilonya, gula 1 kilogram itu 12.000, madu 1 botolnya itu 100.000. Jadi total yang kami keluarkan